Berawal dari sebuah bunga yang bisa membangkitkan orang mati dan intrik-intrik balas dendam, wanita ini membuat negeri Joseon dilanda wabah zombie yang sangat mengerikan. Daripada penasaran, bareng gua Tio, langsung aja simak alur cerita film ini yang berjudul Kingdom: Ashin of the North. Film dimulai di sebuah hutan yang cukup lebat. Lalu kita dibawa kepada seekor rusa yang sedang makan tumbuh-tumbuhan dengan bentuk yang sangat aneh. Tidak lama kemudian, rusa tersebut tewas. Namun hal mengejutkan terjadi guys. Dia bangkit lagi dengan matanya yang berwarna putih, layaknya seekor zombie. Tiba-tiba saja, ada seekor harimau yang menerkam rusa tersebut. Lalu harimau itu berubah juga menjadi zombie. Tak lama setelah itu, dua petugas patroli memantau keadaan gunung tersebut, dan mereka menemukan tumpukan mayat. Lalu mereka melapor kepada bosnya yang bernama Min Ji-rok. Dengan sigap, Min Ji-rok dan anak buahnya berangkat ke TKP. Di sana dia mengamati dengan seksama tumpukan mayat tersebut. Lalu dia memperhatikan sebuah tanda di salah satu tangan mayat itu. Ternyata korban adalah anggota suku Jurchen Pajowi yang terkenal dengan kemampuan bela diri yang sangat bagus. Tentunya hal ini sangatlah aneh. Bagaimana mungkin sekelompok orang dari suku berkeahlian sangat tinggi bisa tewas mengenaskan di hutan tersebut? Setelah melakukan investigasi singkat, mereka lalu kembali lagi ke markas. Di sebuah desa perbatasan, seorang anak yang bernama Ashin sedang dimarahi ayahnya yang bernama Tahap. Ashin berkeinginan mencari bunga ajaib yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Namun Tahap melarangnya karena bunga tersebut berada di daerah Pyesagun. Daerah ini terkenal dengan keangkerannya. Lalu warga juga dilarang mendekat ke sana oleh pemerintah Joseon. Agar tidak terjadi peperangan antara suku Pajowi dengan pemerintah Joseon, Min Ji-rok lalu mendatangi Tahap dan memintanya untuk datang ke desa Pajowi untuk memberitahukan bahwa saudara mereka yang terbunuh di Pyesagun adalah ulah harimau ganas. Tahap lalu datang ke desa Pajowi untuk memberitahu informasi bahwa 15 orang Pajowi yang terbunuh adalah ulah harimau, dan dia pun diancam oleh salah satu orang di suku tersebut. Jika dia berbohong, maka dia akan dilenyapkan. Untuk menyempurnakan alibi harimau ini, Min Ji-rok beserta anak buahnya berpura-pura melakukan perburuan harimau di Pyesagun agar orang-orang Pajowi percaya akan cerita harimau tersebut. Namun sungguh tidak disangka-sangka, harimau ganas yang sudah menjadi zombie menyerang anak buah Min Ji-rok dan membunuh mereka satu persatu. Min Ji-rok dan anak buahnya lalu berlari menyelamatkan diri hingga mereka sampai di sebuah tempat di mana dari arah berlawanan muncul beberapa pendekar dari suku Pajowi. Tanpa basa-basi, kedua belah pihak langsung menyerbu agar permasalahan ini segera selesai. Belum sempat mereka beradu ilmu silat, tiba-tiba saja harimau ganas yang muncul di awal film tadi menerkam salah satu pendekar Pajowi. Seorang pendekar Pajowi yang bernama Choi Donggo diserang oleh harimau dan dia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan tangannya dari gigitan harimau tersebut. Secara tak diduga-duga, Min Ji-rok yang bermusuhan dengan Choi Donggo malah menolongnya. Choi Donggo lalu membuka perut harimau tersebut dan merasa terheran-heran karena harimau ini organ dalamnya sepertinya sudah membusuk. Dia belum tahu bahwa harimau ini adalah harimau zombie. Choi Donggo lalu bertanya kepada Min Ji-rok di mana mayat saudara-saudara mereka yang tewas di hutan itu. Namun Min Ji-rok tidak memberikan informasi yang jelas. Karena Min Ji-rok sudah menyelamatkan nyawa Choi Donggo, di hari itu pertempuran pun dibatalkan. Namun Choi Donggo mengancam
bahwa ini hanyalah awal, dan mereka akan membalas dendam atas kematian saudara-saudara mereka. Lalu mereka pun kembali lagi ke markasnya masing-masing. Sementara itu, Asin yang sudah dilarang oleh ayahnya untuk tidak pergi ke Piesagun, malah nekat pergi ke sana untuk memetik bunga yang di awal film tadi dimakan oleh seekor rusa. Ketika Asin masih berada di hutan tersebut, desanya diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Betapa hancurnya hati Asin melihat seluruh keluarga dan warga desa telah dibunuh secara kejam. Asin yang kini tinggal sebatang kara akhirnya pergi ke kamp militer tempat Minchirok bertugas dan memohon kepada Minchirok untuk membalaskan dendamnya. Karena merasa kasihan, Minchirok lalu memperbolehkan Asin untuk tinggal di kamp tersebut. Asin lalu diberikan tempat tinggal di sebuah rumah yang sangat tidak layak. Namun untuk membalas budi Minchirok, dia membantu mencuci pakaian para tentara di kamp tersebut. Demi hasrat balas dendam, Asin selalu mengasah kemampuannya memanah di sela-sela kesibukannya sebagai pembantu di kamp tersebut. Tahun demi tahun berlalu, Asin yang sekarang sudah beranjak dewasa mulai menarik perhatian anak buah Minchirok. Anak buah ini memaksa Asin untuk bercocok tanam. Asin yang dalam posisi tidak menguntungkan terpaksa melayani pria ini. Asin lalu ditugaskan memata-matai suku Pajowi yang merupakan musuh dari Joseon. Ketika Asin sampai di markas Pajowi, dia masuk ke sebuah ruangan dan di sana secara tidak terduga dia menemukan ayahnya yang selama ini dia anggap sudah tiada. Ayah Asin ternyata ditangkap oleh suku Pajowi karena dianggap sebagai pengkhianat. Karena dia sudah tidak kuat lagi dengan siksaan ini, lalu dia memaksa Asin untuk mengakhiri hidupnya. Dengan berat hati, Asin pun mengabulkannya. Asin mulai curiga dengan Minchirok dan dia mencari bukti di ruang arsip. Di sana dia mengetahui fakta yang sangat menyedihkan. Ternyata Minchirok yang kelihatannya baik hati telah memfitnah desa perbatasan. Dia memberitahu kepada pendekar Pajowi bahwa yang membunuh saudara-saudara mereka bukanlah harimau, melainkan orang-orang di desa perbatasan. Hal ini membuat ayah Asin ditangkap dan disiksa, serta dianggap sebagai pengkhianat. Asin yang sudah dikuasai nafsu balas dendam, lalu berencana untuk membinasakan semua orang di Joseon dengan cara menyebarkan wabah zombie. Dan Asin mulai membunuh anak buah Minchirok satu persatu. Salah satu anak buah yang sudah dibunuh Asin berubah menjadi zombie ganas dan mulai memakan teman-temannya. Minchirok menemukan bunga di kening salah satu tentara yang sudah mati. Seketika itu tentara tersebut bangkit dan menyerangnya. Namun Minchirok masih selamat, guys. Sementara itu, suasana di luar semakin kacau. Zombie-zombie ini semakin brutal, sehingga para penghuni camp menjadi panik yang membuat keadaan semakin mencekam. Asin lalu mengambil posisi yang sangat strategis. Dia berada di atap rumah camp tersebut dan mulai membunuh siapapun yang akan kabur. Bagaikan seorang sniper, Asin sangat jitu membunuh para tentara tersebut hingga ke celah terkecil. Mantap! Seorang tentara yang hendak kabur melewati genteng meminta pertolongan kepada Asin, tapi Asin malah memanah tangannya sehingga para zombie ganas memangsa pria malang itu. Lalu Asin membakar mereka semua. Lalu dia menuju rumah tempat tinggalnya. Ternyata Asin menyandra seorang tentara yang dulu selalu memaksanya untuk bercocok tanam. Lalu Asin membungkusnya di sebuah karung. Asin lalu pergi ke desa tempat dia tinggal semasa kecil dulu. Dan terlihat semuanya begitu indah dan damai dengan orang-orang yang berwajah ramah. Lalu Asin masuk ke sebuah rumah
di mana ada banyak zombie yang sedang dirantai. Ternyata orang-orang desa yang tadi diperlihatkan hanyalah khayalan Ashin. Lalu Ashin memberi makan zombie tersebut, tentara malang yang tadi dimasukkannya ke dalam karung. Di akhir film, Ashin memberikan bunga zombie ke seorang tabib kerajaan. Dan Ashin menjelaskan bahwa bunga ini mampu menghidupkan orang mati. Namun dia tidak memberitahu bahwa orang tersebut akan menjadi zombie. Lalu Ashin menghadang sekelompok orang. Saat Ashin melepaskan anak panah, film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Silahkan like kalau kalian suka dan tinggalkan komentar. Serta jangan lupa juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.